Selamat sore pemirsa sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Joko Mariono atau DJM dalam program Obsesi, obrolan sehat penuh inspirasi. Para pemirsa sekalian, sore ini akan kita bicarakan dengan topik, benarkah diabetes tidak bisa disembuhkan? Benarkah diabetes tidak bisa disembuhkan? Jawabannya antara dua, iya dan tidak. Diabetes tidak bisa disembuhkan adalah diabetes tipe 1. Ya, tidak bisa disembuhkan. Jadi mulai bayi terjadi kelainan pankreas yang tidak bisa memproduksi insulin, sehingga mulai anak-anak harus dipakai suntikan insulin. Ini yang disebut juvenile diabetes. Ini seberapa banyak? Ini kurang 5% dari semua penderita diabetes. Jadi seumur-umur harus memakai insulin dari luar dengan disuntikkan, oleh karena memang pankreasnya tidak memproduksi insulin, tapi frekuensi di populasi itu kurang dari 5%. Yang 95% adalah diabetes tipe 2. Nah, ini diabetes ini bisa disembuhkan asal prosesnya belum berlanjut. Itu diadakan namanya program reversing atau reversing of diabetes. Nah, sebelum kita bicara mengenai reversing atau pembalikan daripada diabetes ini, kita kenali dulu kenapa diabetes tipe 2 itu berkembang. Oleh karena terbiasa makan karbohidrat yang banyak, lemak jenuh dan lemak trans, ya, rendah serat, itu yang menyebabkan diabetes. Dan asupan karbohidrat yang tinggi ini menyebabkan tubuh memacu produksi insulin dan berperan memasukkan gula di dalam sel. Kelebihan dari karbohidrat ini disimpan di sekitar perut, sehingga perutnya seringkali maju. Pada pria lebih dari 90 cm, pada wanita lebih dari 80 cm. Kalau lingkar perut Anda lebih dari 90 cm pria, atau wanita lebih dari 80 cm, berhati-hatilah. Itu sebentar lagi diabetes akan datang. Oleh karena kalorinya disimpan di dinding perut, ya, sehingga perutnya menjadi maju. Dan terjadinya namanya resistensi insulin, sehingga insulin masuk dalam sel itu sangat sulit oleh karena timbunan lemak. Dan rasa lelah yang berlebihan, kurang aktivitas, nggak olahraga, ya. Dan sel-sel pankreas yang terus-menerus digenjot memproduksi insulin, akhirnya capek kemudian rusak. Nah, itulah terjadinya diabetes tipe 2. Bagaimana cara membalikkannya atau reversing? 1. Pilih makanan yang ramah
diabetes, yaitu karbohidrat yang lama diserap oleh tubuh. Jadi karbohidrat yang banyak seratnya, misalnya beras merah itu lebih bagus daripada beras putih. Oleh karena beras merah mengandung serat banyak sehingga penyerapannya di dalam usus agak lambat, ya. Sehingga kerja pankreas untuk masuk insulin itu santai-santai saja, ya. Jadi pakai beras merah, bandingkan beras putih. Hindari makanan yang mengandung tepung putih seperti roti, sereal, supermie, ya. Dan hindari juga minum sirup-sirup, ya. Sirup fruktosa, sirup dengan pemanis buatan itu sangat namanya diabetic value-nya tinggi. Saya ingatkan kembali, saya pernah bicara mengenai pemanis buatan yang dipakai dalam minuman industri, ya, itu melakukan penipuan otak. Jadi otak tidak pernah merasa kenyang dengan minuman-minuman yang memakai pemanis buatan. Akibatnya ya kalorinya banyak sekali. Ya, kita ingatkan sekali lagi. Kemudian lemak trans seperti kebanyakan kerupuk, keripik, keju olahan, atur itu, ya. Dan aturlah waktu makan Anda, ya. Jadi lebih bagus Anda mengambil protein pada waktu sarapan. Protein tinggi seperti telur, daging, kedelai, ya, tahu, tempe itu bagus sekali. Untuk apa? Untuk memberi kalori yang cukup, ya, bukan karbohidrat. Kebanyakan kalau kita sarapan itu mesti nasi buahnya, ini jangan. Pakai protein yang banyak seperti daging, telur, susu, ya. Dagingnya bisa daging ayam kan lebih bagus, daging ikan paling bagus. Jadi daging ayam lebih bagus daripada daging yang berkaki 4, yang berkaki 2 lebih bagus daripada yang berkaki 4. Yang tanpa kaki itu yang paling bagus. Kemudian lakukan latihan olahraga paling tidak 40 menit sehari. Jalan kaki saja. 20 menit pertama yang terbakar gulanya, 20 menit kemudian adalah lemaknya. Jadi lebih baik 40 menit, jangan kurang dari itu. Kemudian kelola stres, ya. Stres seringkali menyebabkan resistensi insulin, yaitu meningkatnya berat badan, ya. Pokoknya banyak hal yang menyangkut keadaan stres ini. Yang terakhir, bila diperlukan obat, ya pakai obat seperti metformin, glimepirid, ya. Metformin itu sangat baik sekali untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Baiklah, pembicaraan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore.